Oke, selamat datang kembali ya di channel YouTube Bimbel P3K, Guru Pak Amir ya. Jadi klik aja di YouTube itu Bimbel P3K atau Bimbel PPK Pak Amir. Oke, hari ini kita akan membahas yang namanya part 8 ya, tentang yang namanya contoh soal penilaian situasi kerja sederhana atau situasional judgment test, literasi hot, seleksi ASN P3K Guru 2023. Untuk P2 dan P3, semua guru konsep soal SJT-nya sama. Oke. Pak Amir mengadakan bimbel P3K semua guru ya untuk P2 P3, bimbel UP PGSD nanti di Desember ya, bimbel P3K PGSD P4. Oke. Nanti dihubungi aja yang kemarin ya kalau mau bimbel ya. Karena belajar itu bisa dibimbel dan bisa sendiri-sendiri juga bisa. Enggak apa-apa ya. WA-nya 0852 3019 6013. Oke, kita bahas ya tentang part 8 contoh soal penilaian situasi kerja sederhana. Sebelum kita bahas, lagi-lagi saya akan menjelaskan ya, tentang yang bagaimana mekanisme seleksi ya untuk guru P2, P1, P2, P3, P4. P1 ini penempatan langsung ya, penempatan. Sedangkan P2, P3 akan melaksanakan seleksi CAT mengenai teknis penilaian situasi kerja sederhana untuk semua guru. Oke. Tesnya ada 3 ya, ada 4 wawancara terakhir nih. Kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Sedangkan P4 sesuai bidang. Jadi kalau dia bidangnya mapel fisika nanti ada ujian sesuai bidangnya. Atau mapel matematika sesuai bidangnya. Jadi kalau P4 itu sesuai bidang. Ujiannya apa aja? Sesuai bidang jabatan, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Jadi yang sama adalah manajerial, sosial kultural, wawancara dengan P2, P3. P2, P3 tidak ada bidangnya. Sedangkan P4 ini ada bidang, bidangnya itu profesional dan pedagogi. Oke, paham ya? Oke, kapan ujiannya Pak? Ujiannya lagi-lagi saya jelaskan di sini. Ujiannya itu di tanggal ya. Ini nih, seleksi penjadwalan pengumuman nih. Seleksi kompetensinya adalah tanggal di 8 November. Sekarang tanggal tanggal 7 ya. Tanggal 8 maka sebulan lagi ya, sebulan lagi. Tapi ini tengok, lihat sampai tanggal 2 berarti waktunya masih lama ini. Masih lama sebulan sampai sebulan hampir 2 bulan lagi ya untuk misalnya ujian dapat jadwal ujian terakhir. Jadi persiapkanlah diri guru-guru ya biar supaya makin lancar mengerjakan soal SCT. Jadi ya bisa dari YouTube, bisa dari belajar sendiri, bisa mengikuti bimbel ya yang mungkin Bapak Ibu percaya dengan bimbel itu ikut saja biar supaya ya nilainya di atas lah, nilainya ranking-rankingnya ranking teratas lah 20 besar, 30 besar. Jadi biar apa namanya biar ada kebanggaan tersendiri gitu. Oh, ini hasil usaha saya, ini hasil belajar saya. Rupanya saya bisa belajar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke nih SJT ya. Kisi-kisinya sekali lagi saya jelaskan mengukur kemampuan manajemen kelas. Oke ini gampang lah untuk guru-guru P2 P3. Pengukuran etika profesional. Oke. Menilai kemampuan berkomunikasi, resolusi konflik. Oke. Memilih guru terbaik untuk P3K. Oke, itu kisi-kisinya. Sekali lagi saya jelaskan terus kisi-kisinya apa. Tinggal di screenshot atau diapain biar saya dapat kisi-kisinya. Oke. Ini saya tadi ya dapat member saya ya. Pak, ini kayak mana Pak? Ini saya update ya. Update bagaimana ada guru ya misalnya. Formasinya 5 Pak. Ya kan? Sampai sampai 5 Oktober ya. Sampai 5 Oktober katanya. Formasi 5. Pelamar khususnya 1 Pak. Bagaimana dengan formasi 5 ini Pak? Apakah guru agama Bunda ini langsung menang? Ya, saya rasa ya, secara logikanya ya mungkin saja ya. Tapi sekali lagi ini secara simpel logika ya, karena tidak ada PG ya. Tidak ada PG di P2, P3 ya kan. Jadi ini pelamar khusus ya, P2, P3. Maka kemungkinannya udah pasti dia mungkin lah ya. Mungkin aja nih udah langsung P3K ya untuk satu pelamar. Nah, Pak berarti kok yang nomor 2 Pak, guru kelas misalnya 500, pelamar khususnya 690. Pelamar umumnya nggak ada P4 karena udah kelebihan kuota. Mungkin ini bersaing ya, ini bersaing. Berarti yang peringkat 1 sampai 500 itu yang menang, maka ini bersaing. Itu ya secara logikanya seperti itu ya. Tapi kan gini, itu kan secara logika baca juknis tidak ada PG. Nah, tapi kan kita harus berusaha. Mana tahu ada perubahan lagi, ada PG kita nggak tahu kan. Intinya P2, P3 nggak ada PG. P2 dan P3 tidak ada PG, tidak ada
passing grade ya, passing grade. Jadi bisa saja mungkin perubahan lagi, maka persiapan aja ya, persiapan diri aja untuk guru kelas pendidikan kota, entah kota apa nih, pokoknya saya hapus dulu biar supaya tidak masalah kan. Ini 500, 690, maka mungkin saja nih 190-nya gagal, 500-nya berarti peluangnya lebih besar untuk menang. Kalau guru IPS Pak, ya kalau formasinya 22, pelamar kursnya 12, ya mungkin saja 90% menang kan gitu, 90% yang menang ini. Ya, secara nggak langsung ya. Katolik Pak 5-1 ya, kemungkinan menang. Jadi yang bersaing itu ada guru agama Islam ya. Ini agama Islamnya kelebihan 3, guru matematika ini udah kelebihan ya. Udah jumlah pelamaran 42 ya kelebihan. Mungkin saja bisa menang ya. Jadi ini hanya kemungkinan ya. Jadi kalau dia formasinya lebih banyak ketimbang pelamarnya, maka pelamarnya kemungkinan besar langsung jadi ikut ujian saja ya. Ikut ujian CAT saja, mungkin di ranking yang menang juga kan gitu. Karena jumlah formasinya lebih banyak ketimbang jumlah pelamarnya. Jadi berbahagialah ya. Berbahagia maksudnya ada optimis ya, atau namanya rasa rasa apa namanya? Rasa lega gitu. Karena jumlah formasi lebih banyak ketimbang jumlah pelamar. Itu ya luar biasa, mungkin peluangnya besar. Tapi sekali lagi, walaupun tidak ada PG, maka diusahakanlah untuk ranking di atas. Jadi artinya ya biar lebih aman lah, lebih safe lah seperti itu ya. Ini kota mungkin di kota Anda ya nih, saya hapus ya. Ini dapat dari member ya, bukan dari saya. Ini dapat dari member, saya nggak nyari, ini dapat dari member. Jadi ketika jumlah formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamar, kemungkinan besar ya langsung ikuti CAT ya menang gitu kan. Jadi Pak, bagaimana mencari ini ya, cari sendiri ya. Saya tidak ada ini dapat dari member juga ya. Saya nggak ada tahu dari mana. Saya dikasih member. Pak ini gimana Pak? Saya jelaskan di YouTube ya. Oke. Ada lagi dari kota atau dari kabupaten ini. Ini kabupatennya. Jumlah pendaftar, jumlah formasi ya. Ini ya, ini bersaing nih ya. Sesinya 8. Nah, ini baik nih mengerjakan. Nih, 75 sesinya 2. Nah, berarti yang bersaing adalah guru kelas nih. Saingannya banyak nih. Ya, saingannya banyak. Formasinya 1018, 1118 yang daftar ini. Nah, ini yang enak nih. Yang jumlah guru IPS, formasi, jumlah sampai 1. Nah, ini. Ini langsung lah mungkin menang. Ya. Jadi ketika jumlah formasinya lebih sedikit daripada jumlah pendaftar, mungkin saingan. Ini jumlah formasi lebih sedikit ya daripada jumlah pendaftar, maka persaingan akan ketat karena ada selisihnya. Ya, ada selisih di sini. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi yang kota tadi itu mungkin ya luar biasa itu peluangnya untuk besar jadi P3K yang menang. Kalau kalau ini bersaingnya tipis lah ya, bersaingnya tipis lah. Jadi ya semangat aja kan guru-guru ini dimudahkan lah untuk P2 P3 ini sangat dimudahkan untuk menjadi P3K. Sebaiknya apa yang belajar? Saya bilang belajar ya. Mau belajar secara bimbel, mau belajar secara online atau bimbel online atau YouTube mandiri terserah. Yang penting janganlah sampai peringkatnya peringkat yang nggak enak kan gitu. Jadi belajar itu butuh peringkat yang setidaknya masuklah di antara misalnya nih formasinya 32. Berarti ya masuklah di antara 20 besar, 10 besar. Jadi ada rasa kebanggaan lagi. Oke. Itu ya untuk ini apa namanya untuk menjelaskan bagaimana jumlah pendaftarnya lebih besar daripada jumlah formasi berarti bersaingan. Tapi kalau yang di atas tadi kebanyakan jumlah ini ya jumlah formasinya lebih besar ketimbang jumlah pelamar maka kemungkinan dia jadi P3K kemungkinan tapi belum tahu lagi apakah ada perubahan PG. Kalau ada PG perubahan PG misalnya ada perubahan kebijakan di akhir nanti ada PG maka ya belajar juga harus melewati PG-nya. Tapi P2 P3 tidak ada PG di Juknis 649 ya. Juknis 649 jabatan guru tidak ada PG bagi P2 P3 tidak ada PG tidak ada. Passing grade ya. Oke, ambang batas tidak ada ambang batas tidak ada. Ambang batas. Oke. Oke, kita langsung ke soal ya. Kita langsung ke soal ke part 8 ya. Ke part 8. Oke. Anda ditugaskan staf keuangan di sebuah sekolah untuk menggantikan staf yang lama karena dipindah tugaskan keluar kota. Pada saat menyusun laporan tahunan, Anda menemukan banyak ketidaksinkronan. Anda pun berusaha menghubungi staf keuangan yang lama, namun sama sekali tidak dapat dihubungi. Yang sebaiknya Anda lakukan untuk menyelesaikan laporan adalah stafnya keluar kota. Ya, stafnya keluar kota. Nggak mungkin kita keluar kota ya kan gitu. Jadi dihubungi nggak bisa. Jadi kayak mana caranya? Bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Anda bertanya ke staf lain tentang hal yang dibingungkan karena Anda yakin staf lain juga mengetahui. Oh, yang mengetahui adalah yang keuangan sebelumnya ini kurang tepat ya. Tapi
Ya, kita bandingkan dulu yang B. Karena menjawab soal seperti ini, bandingkan aja A dan B. Mana yang lebih baik? Anda menebak pengeluaran yang dibingungkan dengan melihat laporan tahunnya. Menebak, ya kurang tepat ya. Ini salah, lebih baik yang A. Anda melaporkan kepada atasan tentang ketidaksinkronan dan minta izin untuk menunda pelaporan sampai staf lama dapat dihubungi. Iya, karena nggak bisa dihubungi, maka sebaiknya kita apa namanya itu menunda dulu laporannya sampai staf lama dapat dihubungi. Benar, ini lebih baik. Karena masalahnya tidak dapat menghubungi, tidak dapat nah, dihubungi. Maka yang A langsung salah ya. Oke, yang C lebih baik timbang yang A. C sama D. Anda meminta bantuan kepada staf lain untuk dapat menghubungi staf keuangan yang lama agar dapat bertanya melalui telepon. Iya, telepon terus ya benar, telepon terus. Maka yang paling baik antara D sama C ya D kan gitu. Anda meminta izin untuk menemui staf keuangan yang lama, ngapain keluar kota ya? Keluar kota jangan. Pakai telepon atau video call bisa. Maka karena staf keuangan lama tuh keluar kota, berarti C antara C dan D. C dan D yang lebih baik adalah yang 5 poinnya yang D. Ini 4 poin. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda ditugaskan, ini literasi hot ya. Literasi hotnya seperti ini, yang panjang. Anda ditugaskan untuk menjadi pembina ekstrakurikuler pramuka. Pramuka, Anda akan mengadakan perkemahan 1 minggu di sekolah. Anda memahami bahwa mengadakan kegiatan 2 hari libur, Anda harus mengajukan surat izin kegiatan. Anda segera menugaskan Rani sebelaku sekretaris pramuka untuk membuat izin kegiatan tersebut. Karena Anda sedang sibuk, Anda tidak menanyakan kembali mengenai surat izin tersebut. Sampailah di hari Jumat, Anda baru menanyakan apakah surat izin tersebut telah disetujui atau tidak. Ternyata Rani tersebut hanya membuat dan belum memproses surat izin tersebut. Dalam keadaan mendesak, apa yang harus Anda lakukan dalam situasi seperti itu? Oke, jawabannya kita tengok dulu. Menyuruh siswa, ini kurang tepat lah ya. Kalau menyuruh siswa nih, menyuruh siswa, menyuruh siswa. Ini kurang tepat ya. Jadi kata-kata pertama ini kurang tepat. Kita langsung salahkan aja. Gak apa-apa ya. Karena nggak boleh, karena Rani lah sekretarisnya. Maka Rani yang berhak bertanggung jawab. Mengajak Rani untuk segera menemui Wakasek, ya baik ya. Untuk menandatangani surat tersebut baik. Dan menugaskan ke Rani untuk mempelajari prosedur surat menyurat. Baik. Mengajak Rani untuk segera menemui Wakasis untuk menandatangani surat tersebut dan menjelaskan prosedur yang harus dilalui dalam surat menyurat. Iya, sebaiknya ketua atau ini ya, pembina menjelaskan ke Rani sebagai sekretaris karena mungkin dia belum paham. Maka jawaban terbaik itu di nomor 5, yang di nomor 4. Ini jawaban E yang terbaik. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru di tempat Anda mengajar menunjukkan ketidakpedulian pada semua peserta didiknya. Guru tersebut hanya datang saat mengajar. Dia datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didik mengalami kesulitan belajar. Oke, kalau guru seperti ini salah ya. Sebaiknya guru zaman sekarang adalah berteori humanisme ya. Humanisme harus dilakukan dalam pembelajaran. Sebagai teman sejawat ya, atau teman sesama guru, apa yang Anda lakukan? Yang kita lakukan adalah ya kita ajak ngobrol. Sebaiknya karena teman sejawat kita ajak ngobrol. Kenapa? Karena itu lebih baik. Saya akan mengajukan usulan kepada kepala sekolah, jangan dulu ya. Memberikan teguran, jangan dulu. Ini kurang tepat nih, jangan dulu. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif, ini yang baik pada guru tersebut agar mau membimbing peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Ya, ini baik ya. Saya akan mengajukan saran kepada kepala sekolah agar mengevaluasi kinerja guru setiap bulan sehingga diharapkan dapat memperbaiki kekurangan guru. Oke, ini baik juga, tapi nomor 2. Setelah guru itu mungkin nggak mau lagi. Tapi yang lebih paham adalah yang B yang lebih baik. Yang C kedua mungkin. Saya akan diam saja, salah ya. Diam saja itu nggak mungkin. Saya akan meminta teman terdekat dari guru tersebut untuk menyampaikan nasihat yang berkenan membimbing peserta didiknya. Ini baik juga. Tapi lebih baik yang 5 yang ini. Oke, ini 5 ya. Ini ya ini 4 lah. Menyampaikan nasihat agar berkenan membimbing peserta didik. Tapi lebih baik habis itu ya ini 4, ini 3. Oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah guru yang mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan metode pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah. Namun sekolah tidak memiliki dana untuk mengadakan penelitian tersebut. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut? Ya ini kan kita sebagai guru P3K yang tuntut oleh pemerintah itu yang baik. Maka jawabannya harus yang baik. Walaupun nggak ada dana, kita harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya kan gitu. Saya akan mengajukan proposal penelitian saya pada penelitian yang diselenggarakan pemerintah agar mendapatkan bantuan dana sehingga mampu menyelesaikan penelitian secara optimal. Ini bagi juga cari dana di pemerintah tapi kurang ya baiklah. Saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil terbaik. Ah, ini paling baik berarti.
Saya akan menolak, salah ya. Saya merasa kurang tertarik, salah. Saya akan minta bantuan rekan guru lain untuk menyelesaikan, salah juga. Jawaban terbaik tinggal B sama A. Kalau meminta bantuan lama ya, lebih baik yang B. Memanfaatkan fasilitas yang ada. Makanya 5 poin, ini 4 poin. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda seorang guru baru di sebuah sekolah. Jadi soal ini ya mungkin literasi hot ya. Literasi hot itu panjang-panjang soalnya. Jadi karena soalnya itu 120 ya, 120 sebelum saya soal ini ya. 120 soal ya. Dibagi menjadi 90 soal itu SJT atau penilaian situasi kerja sederhana SJT untuk P2 P3 ya, untuk P2 P3. Berarti 25 soal adalah manajerial, manajerial, 20 soal adalah soft skill. Jadi literasi HOTS BKN atau ini kan BKN yang ada kan berarti literasi HOTS. Jadi mungkin soalnya panjang-panjang atau jawabannya panjang-panjang, maka waktunya ini 120 soal, 135 soal ya. 135 soal itu dikerjakan dalam waktu ya, dalam waktu 120 menit. Artinya 2 jam. Ya kalau soalnya panjang-panjang seperti ini misalnya, kita nggak tahu soalnya seperti apa. Intinya kalau BKN itu literasi. Jadi ya ada baiknya sering latihan. Bagaimana sering latihan? Ya tadi itu bisa Bapak Ibu ikuti bimbel atau bisa ke bimbel yang lain atau bisa kemana-mana atau bisa mengikuti tryout online. Itu harus sering latihan. Kenapa harus sering latihan? Biar terbiasa mengerjakan soal-soal ada waktunya. Jadi bisa atau buat waktunya sendiri, kerjakan sendiri. Itu harus harus bisa. Kenapa? Sering latihan maka nanti ketika di chat BKN itu terbiasa gitu ketemu soal. Itu banyak guru-guru tuh ya. Banyak guru-guru nanti seakan-akan apa namanya tuh tidak belajar ya atau tidak mau apa namanya terus belajar. Kenapa nanti tiba-tiba nanti sampai sampai ke chat BKN grogi atau kenapa soal panjang-panjangan gitu. Takutnya seperti itu. Makanya mempersiapkan perang itu dengan latihan dari sebelum perang. Oke ya, itu nasihat saja ya. Mudah-mudahan dipahami. Oke, kita lanjut ya. Anda seorang guru yang baru di sebuah sekolah menengah kejuruan. Di tahun ajaran baru, SMK tersebut mengadakan pengarahan kepada guru-guru untuk memulai menggunakan LSM, Learning System Management, agar memudahkan pengajaran jarak jauh untuk siswa kelas 11 yang akan praktek kerja lapangan. Sebagai guru muda yang memahami teknologi, Anda ditugaskan untuk mengajari Bapak Ibu guru senior untuk menggunakan Learning System Management tersebut. Setiap hari Anda berkeliling menemui Bapak Ibu guru yang sedang santai untuk sama-sama belajar menggunakan Learning System Management. Namun ada saja Bapak Ibu guru yang langsung menyerah ketika tidak memahami apa yang Anda jelaskan. Oh, berarti Anda menjelaskan, dia nggak paham gitu kan. Sikap Anda adalah ya jelaskan lagi tapi lebih detail atau lebih perlahan gitu kan. Anda minta guru lama untuk mengajarkan kepada Bapak Ibu karena Anda terlalu segan ya. Nggak mungkin Anda yang ditugaskan, jangan minta guru lama. Kurang baik. Anda menyelesaikan kembali dengan lebih perlahan, nah ini baik. Dan melaporkan kepada Wakasek apabila mereka tidak mau berusaha. Nah, ini jangan laporkan dulu, salah ya. Kurang baik yang B. Anda mengajak Bapak Ibu untuk mencoba terus sampai mengerti, baik. Anda menjelaskan kembali dengan perlahan dan mengajak Ibu guru mencoba terus sampai mengerti, baik. Karena kita guru muda, perlahan ya. Guru-guru yang senior itu harus dipahami perlahan. Maka ini 5 poinnya mungkin di sini. Anda menjelaskan kembali dengan lebih perlahan dan membiarkan Bapak Ibu guru berlatih sendiri agar tidak grogi. Ini baiknya, 5 poin yang ini. 4 poinnya di antara yang ini dengan yang ini. Oke, 5 poin yang di sini. Jawabannya di. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, habis ya. 5 soal berarti hari ini. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, untuk hari ini itu saja ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.